Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Ajrulian Aji Moroja, mahasiswa dengan program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM 3 digit terakhir saya 098. Nah, eh, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi dalam pemrograman. Nah, apa sih fungsi dalam pemrograman itu? Nah, jadi fungsi dalam pemrograman itu adalah sekumpulan perintah atau kode yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu dan biasa bisa digunakan berulang kali tanpa menulis ulang kodenya. Nah, jadi fungsi ini dibuat agar program menjadi modular atau terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan digunakan kembali atau reusable. Nah, jadi fungsi ini tuh gunanya itu agar ketika kita menulis perintah atau sekumpulan perintah, nah kita itu gak usah menulis ulang kembali karena kita telah membuat sebuah fungsi. Jadi dengan fungsi kita tidak perlu me- menulis ulang kode berkali-kali, berulang kali. Nah, jadi fungsi juga eh, membuat si program itu menjadi modular, yaitu terbagi menjadi bagian-bagian kecil agar bisa digunakan kembali. Nah, dengan fungsi, program bisa menjadi lebih terstruktur, lebih mudah dibaca, lebih mudah diperbaiki atau debugging, lebih efisien karena tidak mengulang kode yang sama. Nah, ini adalah contoh sebuah fungsi di mana eh, isi dari sebuah fungsinya itu adalah halo, selamat belajar Python. Nah, setelah dipanggil si fungsinya, maka akan muncul halo, selamat belajar Python. Next, analogi sederhananya yaitu fungsi itu seperti mesin jus, di mana eh, ketika kita apa? Jadi sebuah jus yang di blender. Jadi buah itu diibaratkan sebuah input. Input itu diibaratkan sebuah buah. eh Terus mesin pemroses sebuahnya atau blendernya itu adalah proses di dalam fungsi. Nah, sementara mesin mengeluarkan jusnya itu outputnya. Nah, jadi eh, kamu memanggil fungsi dan mengirim data. Nah, parameter atau input. Nah, fungsi bekerja melakukan sesuatu dan fungsi bisa mengembalikan hasil atau outputnya. Selanjutnya itu struktur umum fungsi. Nah, secara umum fungsi terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama ada deklarasi atau definisi fungsi, yaitu tempat menulis nama fungsi atau tempat dan menulis perintah. Yang kedua ada pemanggilan fungsi atau function call. Nah, yaitu saat kamu menggunakan fungsi itu. Yang ketiga ada nilai kembalian atau return value, yaitu hasil yang dikembalikan oleh fungsi. Nah, ini bisa dilihat apa deklarasi atau definisi. Nah, itu dilambangkan dengan def. Nah, lalu tambah nah, def ini mendefinisikan fungsi. Fungsinya itu di sini ya adalah tambah. Nah, lalu diproses, lalu ada return, hasil yang dikembalikan oleh fungsi. Nah, kemudian pemanggilan atau function call yaitu di sini jumlah sama dengan tambah. Nah, memanggil fungsi dengan argumen 5 dan 3.
Nah, setelah itu ada nilai kembalian atau return value. Nah, contohnya di sini, print dalam kurung hasil penjumlahan adalah, nah, gitu. Selanjutnya, contoh fungsi. Nah, contoh fungsi. Nah, di sini, nah, seperti tadi yang saya telah bacakan, def itu digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Nah, ini adalah tambah ini adalah fungsi. Nah, lalu A dan B ini adalah parameter. Lalu return hasil yaitu mengembalikan nilai ke pemanggil fungsi. Lalu saat fungsi dipanggil dengan tambah 3,5, maka fungsi ini akan diproses dan mengembalikan nilai. Yaitu karena di sini A tambah B, maka maka 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah, ini apa? Present value-nya. Selanjutnya, nah, manfaat penggunaan fungsi. Yang pertama, eh, fungsi berguna untuk menghindari pengulangan kode. Jadi, kalau kamu punya perintah yang sering digunakan, jadi cukup buat fungsi sekali saja dan panggil berulang kali. Jadi, fungsi itu gunanya adalah agar kita tidak perlu membuat kode berulang-ulang. Kode yang sama berulang-ulang. Yang kedua, eh, program lebih rapi dan terstruktur. Fungsi membuat program besar bisa dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Nah, setiap fungsi mengerjakan satu tugas tertentu sehingga si program itu lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang ketiga, mempermudah perawatan program. Jadi kalau ada kesalahan, cukup diperbaiki salah satu atau beberapa fungsi yang emang perlu diperbaiki. Dan semua bagian program yang memakai fungsi itu akan otomatis ikut benar. Jadi kan fungsi itu dibuat bagian-bagiannya. Jadi misal ada 5 bagian fungsi. Nah, dari kelima ini ada satu atau dua yang salah. Jadi kita cukup memperbaiki yang salahnya doang. Gak usah memperbaiki eh, semuanya. Kelima fungsinya gak usah diubah, tapi ubahlah eh, yang membuat kesalahannya saja. Nah, tidak jadi fungsi itu berguna agar tidak membuat tidak perlu merubah atau memperbaiki banyak baris kode. Selanjutnya adalah parameter. Nah, yang tadi kita sebut yaitu parameter adalah variabel yang digunakan untuk menerima nilai masukan atau input dari luar fungsi. Nah, parameter ditulis di dalam tanda kurung setelah nama fungsi. Nilai yang dikirim ke parameter disebut argumen. Nah, ini def berfungsi untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Sapa ini adalah nama fungsinya. Dan ini di dalam kurung ini adalah parameter yang berisi argumen. Nah, nama adalah parameter. Nah, print. Misal dalam kurung halo, koma, nama. Nah, nama di sini kita akan eh, masukkan argumen Jian. Nah, jadi kita nanti tinggal panggil sapa dalam kurung Jian, maka akan otomatis keluar nama halo Jian. Nah, tadi jenis parameter dalam Python yang pertama ada parameter posisional. Nah, ini adalah parameter yang paling sering digunakan. Nilai argumen akan diberikan berdasarkan urutan urutan posisi. Nah, bisa dilihat dari sini.
definisi sebuah fungsi biodata, eh, dalam kurung parameternya ada nama dan umur. Lalu kita perintahkan print eh, fungsi eh, nama dan print umur. Nah, ketika kita masukkan argumennya Jian dan 19, maka argumen Jian termasuk ke dalam parameter nama dan argumen 19 termasuk ke dalam parameter umur. Jadi jika kita menulisnya menginputnya secara terbalik, maka ini akan terbalik. Soalnya kan parameter posisional itu nilai argumennya berdasarkan urutan posisi. Selanjutnya yaitu parameter dengan nilai default. Parameter ini mempunyai nilai bawaan atau nilai default yang akan digunakan jika tidak diberikan argumen saat dipanggil. Nah, jika ketika kita memanggilnya tidak ada argumen, jika kita tidak memberikan argumen ke dalam parameternya, maka ini otomatis akan outputnya akan berisi halo teman, seperti yang di sini. Tetapi ketika kita memberikan sebuah argumen ke dalam parameter, maka akan menghasilkan output halo Jian, misalnya gitu. Selanjutnya yang ketiga ada parameter kata kunci atau keyword parameter. Kita bisa menyebut nama parameter secara eksplisit saat memanggil fungsi agar tidak bergantung pada urutan. Nah, misal di sini eh, jadi agar urutan tidak bermasalah, maka kita harus menulis apa namanya setiap argumennya. Jadi urutan tidak masalah karena setiap argumen ditulis dengan nama parameternya. Jadi karena ditulis dengan nama parameternya, maka urutan itu jadi tidak urutannya pun nggak terlalu bergantung pada urutan gitu. Jadi ketika misal di sini lihat di sini kan urutannya nama, umur, kota. Nama, umur, kota, lalu di sininya umur dulu, nama, baru kota. Jadi eh, parameter keyword ini tidak bergantung pada urutan. Nah, selanjutnya ada return value. Nah, return value adalah hasil yang dikembalikan oleh fungsi setelah melakukan proses. Jadi return value itu mirip-mirip seperti bisa dikatakan output lah. Jadi kata kuncinya adalah return. Nah, pada contoh di atas fungsi luas eh, apa fungsi tambah dikembalikan di outputnya. Nah, jadi definisi sebuah fungsi tambah dalam kurung parameternya a, b, hasil sama dengan a tambah b, return hasil, mengembalikan hasil ke pemanggil. Nah, jumlah sama dengan tambah, jadi print hasil penjumlahan. Nah, jadi nanti otomatis akan keluar outputnya yaitu 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, yang selanjutnya ada scope variable. Scope variable adalah cakupan atau jangkauan di mana suatu variabel bisa digunakan dalam program. Nah, ada dua jenis scope. Yang pertama ada variabel lokal, yang kedua ada variabel global.
Nah, variabel lokal hanya bisa diakses di dalam fungsi tempat variabel tersebut dideklarasikan. Nah, yang kedua, variabel global bisa diakses di seluruh bagian program. Nah, bisa dilihat di sini, ini X sama dengan 10. Nah, ini adalah variabel global. Sementara di sini, di dalam fungsi, ini adalah variabel lokal. Y sama dengan 5 variabel lokal. Nah, ini bisa diakses di dalam fungsi ini. Sementara fungsi X bisa diakses di seluruh bagian program. Nah, ini print Y error karena fungsi Y hanya dapat karena Y hanya ada di dalam sebuah fungsi. Nah, X variabel global bisa digunakan di seluruh bagian program dan Y adalah variabel lokal hanya bisa digunakan di dalam fungsi tempat dia dibuat. Nah, mungkin untuk materinya segitu saja. Kita akan lanjut membuat sebuah program di Scratch dan eh, Python. Langsung saja kita akan eh, menjelaskan sebuah project mengenai kalkulator sederhana eh, yang berkaitan dengan fungsi di Scratch terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ini blok yang berwarna eh, pink atau merah ini adalah sebuah blok yang mendefinisikan sebuah fungsi. Nah, ketika kita ingin membuat fungsi, kita bisa membuatnya di sini. Kita bisa menambahkan input, boolean dan label text. Nah, di sini adalah fungsi instruksi yang dimana ini akan berjalan. Eh, ini akan berjalan fungsi instruksi ini. Di dalamnya terdapat apa? Terdapat kode yang dimana akan mengatakan selamat datang di kalkulator sederhana, lalu menunggu 2 detik dan berkata lagi berikan 2 angka dan pilih operasi aritmetikanya. Nah, di sini ada fungsi penjumlahan 2 angka yang dimana ini ada menggunakan operation eh, tambah angka nomor 1 ditambah nomor 2 dan di sini menggunakan sebuah kontrol digunakan sebuah variabel. Nah, ini juga sama mendefinisikan sebuah fungsi yang dimana fungsinya itu eh, eh, ber berisi pengurangan 2 angka menggunakan variabel dan operator pengurangan. Dan ini sama juga mendefinisikan sebuah fungsi yang dimana fungsi tersebut memerintahkan sebuah perkalian. Nah, ada variabel dan operator perkalian di sini juga sama. Ada sebuah fungsi pembagian yang dimana ini ada variabel dan operator pembagian. Nah, kita bisa lihat di sini di di fungsi global. Nah, ini fungsi global, ini adalah fungsi lokal. Nah, ini bisa menjalankan fungsi fungsi di fungsi global kita bisa menjalankan sebuah fungsi lokal, tetapi di fungsi lokal kita tidak bisa menjalankan sebuah fungsi global.
Nah, di sini ada ketika kita mengklik, maka akan muncul sebuah fungsi instruksi di mana kita akan di mana dia akan mengatakan apa sebuah eh, pembuka atau ya sebuah pembuka lalu akan menanyakan angka satu dan angka 2 dan akan menanyakan juga tipe operasi yang dimana eh, kita akan dibuat sebuah variabel tipe operasi. Nah, tipe operasinya berjumlah 4, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini kita menggunakan if else, di mana jika dia user memilih angka satu, maka dia akan memilih penjumlahan. Dan jika lainnya, jika misal dia memilih tipe operasi 2 maka akan pengurangan, jika tidak memilih 2 maka misalnya dia memilih 3 maka akan eh, beroperasi dengan tipe operasi perkalian, dan jika dia memilih 4 maka akan beroperasi pembagian. Jika nah ini if not angka, jadi jika angka 2 bernilai 0 maka dia akan jadi jika angka 2 tidak bernilai 0 maka dia akan akan menjalankan pembagian. Tetapi jika angka 2 bernilai 0 maka dia akan mengatakan tidak bisa dibagi oleh 0 dan menunggu lalu menyelesaikan eh, programnya. Tetapi jika dia eh, memilih operasi yang tidak ada di sini, maka akan mengatakan pilih operasi yang tersedia dan memberhentikannya. Eh, Jika si usernya memilih operasi satu 2 3 atau 4 maka akan menghasilkan hasil. Nah, kita akan coba di Scratch-nya. Nah, misal, oke, selamat datang di kalkulator sederhana, berikan dua angka. Misal angka 1 adalah 6, angka 2 adalah 2. Kita coba operasi aritmatika yang penjumlahan dulu. Nah, 6 tambah 2 sama dengan 8. Nah, lalu kita akan coba lagi ke tipe operasi yang kedua. Misal di sini ada 10 dan 5. Kita pilih tipe operasi yang kedua, pengurangan. Nah, maka hasilnya adalah 5. Kita coba lagi tipe operasi yang ketiga. Oke, tipe operasi yang ketiga adalah perkalian. Misal kita eh, 25 dan 4. Kita pilih operasi perkalian. Hasilnya adalah 100. Nah, 25 kali 4 adalah 100. Kita coba lagi yang pembagian. Oke, berikan dua angka. Misal ada 25. Angka pertama 25, angka kedua adalah 5. Pembagian. Oke. Selanjutnya kita akan, karena ini sudah berhasil, kita akan lanjut ke eh, Python. Nah, kita beri dulu judul yaitu kalkulator sederhana
sederhana. Lalu kita akan buat kita akan mendefinisikan dulu sebuah fungsi itu seperti tadi, yaitu definisi instruksi. Nah, print 60 selamat datang di program kalkulator sederhana. Nah, kurang lebih segini. Kita akan coba run. Nah, selamat datang di program kalkulator sederhana. Masukkan 2 angka dan pilih operasi perhitungan. Misal angka pertama, di sini kurang kurang tik 2. Nah, kita coba lagi. Nah, masukkan angka pertama, angka 2, masukkan angka kedua yaitu 5. Pilih operasi penambahannya 1. 2 tambah 5 sama dengan 7, benar. Kita coba lagi pengurangannya. Misal 8 4 2. Oke, kita coba lagi. Perkalian 5 kali 10 kalian. Oke, lalu kita coba lagi yang pembagian. 60 dibagi, misal kita pembagian. Oke, benar. Nah, ini untuk program kalkulator, project kalkulator sederhana. Selanjutnya kita akan membuat sebuah project lagi di Scratch dan di Replit. Nah, sekarang kita akan membahas project dari Scratch ini. Nah, ini adalah project nilai sekolah. Nah, jadi di sini ada sebuah fungsi yang dimana fungsi ini bertugas untuk mendapatkan nilai dari pengguna. Nah, jadi ini akan menanyakan sebuah nilai di mana dia akan menanyakan next grade. Nah, jika si nilainya -1, dia akan bernilai salah. Dan jika nilainya tidak bernilai 1 atau yaitu lebih dari 1 yaitu 0 dan kurang dari 11 yaitu 10, maka dia bernilai benar. Nah, jika dia bernilai benar, maka dia akan terus berulang sampai nanti ada di stop dengan menginput nilai -1, maka otomatis akan terstop. Nah, terus di sini ada mendefinisikan minimum. Nah, yang dimana indeksnya dimulai dari 1. Nah, ini jadi item indeks dari nilai kurang dari minimum. Nah, jadi ini tuh akan misal nah, misal di sini 7. Nanti itu ini bakal dicoba dibandingkan dengan nilai setelahnya. Jadi apakah 7 benar kurang dari 8? Jika benar maka 7 termasuk minimum. Terus 7 dibanding 3 kan ini akan
yang bernilai minimumnya 3 maka akan 3. Nanti 3 akan dibandingkan dengan 6. Jika misal 3 masih memiliki nilai minimum, eh, maka akan dibandingkan dengan nilai selanjutnya dan sampai ke terakhir sampai mendapatkan nilai minimum. Nah, ini juga sama. Yang dimana ini menanyakan apa mendefinisikan fungsi maksimum. Dimana ini akan mengecek seluruh nilai sampai mendapatkan hasil maksimum. Nah, ini adalah list rata-rata, di mana fungsi ini akan mengoperasikan sebuah list kode sampai mendapatkan dengan nilai rata-rata, yang dimana nilai rata-rata itu didapat dari seluruh jumlah nilai dibagi dengan apa? Dibagi dengan si ininya jumlah nilai dibagi dengan eh, jumlah nilai yang telah dimasukkan, ada berapa jumlah. Nah, ini kan ada 10 nilai. Nah, jadi jumlah dari nilai-nilai ini dijumlahkan nanti dibagi dengan 10 10 list. Nah, ini ada apa? Fungsi globalnya. Jadi ketika diklik maka ini akan 0 dulu, maka terus setelah ini kosong maka akan dimasukkan dan ini apa diperintahkan untuk mengatakan eh, jika nilainya 0 maka kamu tidak memiliki nilai. Jika nilainya bukan 0 maka dia memiliki nilai. Nah, setelah itu nanti setelah beres ditanyakan nilai-nilainya, setelah fungsi ini telah selesai maka akan berjalan ke fungsi minimum, maksimum, dan average, dan nanti akan ditampilkan nilai minimum, maksimum, dan average, rata-rata. Kita coba operasikan. Oke, ini tidak ada. Misal kita masukkan nilai 10, lalu 34. Nah, karena tadi kan di kodenya harus kurang dari 10, kurang dari 11. Nah, jadi si ininya nggak berjalan, si kodenya nggak berjalan. Eh, 9, 5, kita stop di sini, ini 1. Nah, ada 6 grade, memiliki minima ya nilai minimal 3, maksimal yang 10, dan average-nya 6,1. Kita coba lagi sekali lagi. 4, 4. Nah, di input sebelah nilainya, lalu kita berhentikan dengan nilai min 1, punya 12 grade, mempunyai yang nilai paling kecil yaitu 2 dan nilai paling besar yaitu 10, dan rata-ratanya adalah 5,5. Nah, selanjutnya kita akan coba projectnya di Python. Nah, ini sudah ada ya projectnya. Kita coba jelaskan. Oke. Nah, ini mendefinisikan apa nilai yang didapat dari pengguna. Nah, ini kurang lebih akan sama seperti tadi. Jadi akan menanyakan sebuah nilai. Kalau misal nilainya min 1 maka dia bernilai false, dan lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 10
maka dia akan berjalan. Nah, jadi akan jika -1 maka akan berhenti. Nah, ini mendefinisikan sebuah list minimum. Ini mendefinisikan sebuah list maksimum. Dan ini mendefinisikan sebuah fungsi list rata-rata. Yang dimana jumlah dari nilai dibagi berapa banyak nilainya. Oke, ini kurang lebih seperti tadi. Jika 0 maka kamu tidak memiliki nilai. Oke, kita coba jalankan. Nah, list harus nilainya 0 dan 10, di antara 0 dan 10. Oke, kita stop. 2, 2, 10, 23, 2, 10, 23, 57. Oke. Memiliki nilai paling kecil 2, paling besar 10, dan rata-rata 4. Oke. Kita coba lagi sekali lagi. Kita coba beri nilai 0. Oke. Berhentikan di sini. Nah, kamu memiliki nilai 8 nilai. Mempunyai 8 nilai dengan nilai minimum 0, nilai maksimum 10, dan rata-rata 5,75. Nah, mungkin segitu saja konten dari saya. Eh, Semoga kontennya bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.